Halo. Salam Salam toleransi. tambang. Salam tambang. Oke, perkenalkan nama aku Faris Rahman Sofyan Ditya dan ini Nama saya Muhammad Khalifah Kahonda dari Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. itu dia. Makanya kenapa dia tadi tiba-tiba salam tambang. Nah itu karena saya anak tambang dari UIN. Masih maba sih, cuman ya udah boleh lah. boleh lah. Boleh lah. Kok boleh lah? Boleh lah. Jujur. Kita lanjut ke video kali ini. Boleh Faris? Oke, jadi emang di video kali ini tuh kita akan menjelaskan tentang hubungan antar persona ya. Jadi ada alasan tersendiri kenapa saya milih dia nih sebagai teman untuk menjelaskan. Karena kita bisa dibilang apa ya? Gampang lah untuk jujur tuh kayaknya gampang lah gitu. Aman banget. Juga lagi di kamar ya kan, suasana begini enak nih. Nah. Ya kita awal ketemu karena pertama kali persona saya nih yang emang agak berisik terus agak so asik gitu. Iya lagi ya kan. Iya. Di kelas kayak apaan sih nih orang berisik banget gitu kan. Terus kayak akhirnya setelah Faris berbicara sama saya kan, terus temannya Faris si Lutfan juga sama berbicara sama saya, kita nyambung nih enak. Udah kira kita bikin sebuah pertemanan lah yang awet sampai sekarang nih. Baru 3 tahun sih, cuman doain aja awet sampai mati kita dah. Awet emang teknik tuh sesolid itu guys. Solid. Iya. Emang kurang lebih tuh kita awal sebenarnya ketemu pas SMA ya. SMP nggak kenal, dia juga jauh, gue juga jauh beda. Pada saat itu saya tuh ngelihat dia tuh rame nih orangnya. Pokoknya dia tiba-tiba ngetawain semua hal yang ada di kelas itu deh. Jadi pada saat itu ada teman saya namanya Hasbi, terus Dava sama satu siapa Rizky Maulana jadi panggilnya Kimau gitu kan. Nah terus saya ngeliat tuh kayak mereka tuh asik banget. Terus ketemu lagi nih sama si Alka. Nah udah dia pokoknya asik banget, ngobrol aja sama dia. Jadi kayak kita langsung nyambung pada saat itu. Di kelas pertama, kelas 10 MIPA 2. Dulu masih ada MIPA-MIPAan gitu. Masih perjurusan gitu. Jadi kayak persaingan MIPA sama IPS masih kencang banget dulu udah. Dulu tuh kita sangkatan 3 MIPA, 2-nya IPS. Ya. Gitu. Nah itu emang pada saat itu MIPA 2, pokoknya kita bikin kelas itu paling solid. Maka langsung semuanya tuh emang bukan merasa sok asik ya, tapi kayak dia mengasihkan diri gitu, supaya bisa jadi solid lah kelasnya. Dan terbukti sampai 3 tahun gitu. Karena kita 3 tahun itu sekelas terus ya, nggak ganti-ganti kelas, nggak rolling. Kita jangan bahas ceweknya lah, kita bahas cowoknya aja. Kita cowoknya nggak pernah ada masalah banget yang sampai ribut apa segala macam di kelas. Kita chilling aja gitu, kayak bandel bareng. Enggak, maksud gua masalahnya nggak bandel bareng, cuman kayak ada kalanya dia kan ketua OSIS, terus saya juga OSIS, terus teman-teman ada yang bandel, kayak ya udahlah namanya juga kawan kita kan gitu kan. Iya. Udah banyak. Jadi kayak kalau di kelas itu tuh kalau ada masalah gitu atau mungkin ada suatu gosip gitu, kayak ya udah kita mah ya udahlah ya gitu. Ya udah kita nggak ngikut lah. Dan aja kita ambil sisi netralnya aja gitu. Ya. Memang dulu tuh banyak memang zaman-zamannya remaja kan, kita masih emosinya tidak jelas ya, labil-labil dulu gitu ya. Faris menang pemilihan OSIS juga gara-gara teman MIPA 2 nih, gara-gara kita yang gerakin, karena kan kita 3 kelas. Iya. Terus lawan IPS 2 kelas. Ya udah kan udah ketahuan siapa yang menang kan. Iya. Makanya gara-gara kita solid. Jadi ya begitulah, meskipun kita beda-beda, cuman kalau udah di satu nama MIPA 2 udah bareng dah. Itu kita. Itu dia, makanya yang saya bilang tadi, memang kalau kita tuh mungkin ada sedikit kesamaan kali ya. Kayak misalnya ya sedikit mengilas kembali pada saat itu juga kita tuh sering banget nyari-nyari kayak kan dulu tuh masih banyak yang sering nge-scroll IG, nge-scroll TikTok, video-video lucu gitu. Nah terus
Nah, kita berdua nih ada sama satu teman lagi, ada 2 teman lagi, ada Ibrahim sama Lutfan. Itu kalau ketika kita share kita selalu sharing reels Instagram gitu guys. Jadi kayak emang nggak jelas, emang nggak jelas. Itu emang isinya humornya tuh sama gitu. Cuman itu yang bikin kita bonding gitu. Terus kayak meskipun banyak masalah, banyak dramanya, cuman akhirnya lewat gitu kan, gara-gara ya emang cocok kita gitu. Cocok aja. Asik. Itu juga kalau mau ada apa juga kita bareng jadinya, karena memang dalam dalam grup friend kita tuh dia ini termasuk orang yang suka mengajak, ayo gini ayo. Iya, jadi kita ngumpulnya kayak langsung aja gitu dadakan, kayak mau malam mau siang mau pagi, yang penting nggak sekolah ya udah langsung gaskan lah, gaskan aja. Nah itu dia emang harus diasikin sih kayak, makanya mungkin teman jadi awet. Iya, makanya meskipun kita beda nih, dia di Bogor, saya di Ciputat. Ini Ciputat di UIN yang Jakarta ya guys ya. Kita tetap temenan, kayak mau datang jam berapa, jam 9 gas sikat. Juga malam-malam nih. Ya kan. Biar nggak ada suara motor aja sih sebenarnya, motor sih. Kayak aman banget. Lanjut kita Daya Pikat. Nah, Daya Pikat pertamanya tuh kalau saya itu mengikuti alur. Jadi kayak misalkan saya lagi di Ciputat nih, sama orang-orang Ciputat ngomongnya bahasa Ciputat juga bisa. Nah, sama orang Depok ngomong bahasa Depok juga bisa. Ngomong sama orang Jaktim ngomong bahasa Jaktim bisa. Ya gitulah, kayak Daya Pikat saya tuh emang bisa dibengkokin kemana aja dah, tapi nggak sampai patah. Nah, karena saya ini orangnya gampang bengkok, nah mungkin dilihat Faris tuh kayak kayak ini orang asik banget nih, kayak seru aja gitu, pengen lihat dia nih gitu kan. Terus mungkin karena itu dia jadi kayak ikut, akhirnya kita bareng nih asik nih, udah ketemu titik temunya gitu kan. Saya bengkok, gak tau nih bengkok misalkan kayak gini, set bengkok. Nah di sini ada Farisnya nih, set bengkok. Nah ketemu gini gitu. Nah itu Daya Pikat saya ke Faris. Nah kalau Faris ke saya Daya Pikatnya lebih ke arah dia nih orangnya belum pernah nih saya nemu orang sekalam ini. Set guys. Oh gitu. Jadi bener. awalnya tuh kayak ngeliat ini orang kok kalem banget, kayak ada banget gitu wibawa sosoknya gitu kan. Terus kayak saya penasaran nih, pengen lihat perkembangan. Yaudah akhirnya tuh kita kenalan, ternyata ini orang kagak begitu juga aslinya, kagak sekalam itu juga kayak. Kalau udah makan apa beda ya. Ya kalau misalkan baru pertama kali ngeliat Faris kayak ngeliat ini orang chilling abis gitu, kayak cool gitu, kayak si mas pendiam gitu kan. Cuman kalau udah ketemu udah kayak kita nyambung gitu, obrolan gaya juga gitu. Jadi Daya Pikat Faris ke saya itu dia sosoknya yang kalem, Daya Pikat saya ke Faris saya yang gampang nyambung sama orang gitu. Itu dia. Nah terus lanjutnya ada ini coba deh Daya Pikat dari saya nih ya. Menurut saya nih Alkanya orangnya pada saat awal itu ketemu langsung tuh tertarik gitu, mataku tuh kayak langsung enggak. Ini jujur. Ini orang nih semangatnya tuh membara sekali. Dia apapun yang diomongin dia langsung semangat. Bahkan kalau misalnya ada yang lain udah pada lemes nih, cuman dia yang semangat sendiri. Nah itu dia tuh. Itu orang kan gimana nggak terpikat ya? Lagi cewek-cewek. Itu lain cerita. Maksudnya kayak kalau itu bisa semangat, yang lain udah enggak, terus dia bisa tiba-tiba semangat lagi. Terus kayak wah ini tuh langsung terpikat, dan itu kayak terus-terusan sampai di OSIS juga ikut. Jadi di OSIS tuh juga ikut-ikutan semangat. Gitu. Jadi kayak ada komedi, ada komedinya, ceritanya gitu sendiri di angkatan kita gitu. Jadi kalau orang-orang lagi pada jenuh kan ya, di OSIS lagi pada capek, nah dia muncul nih sebagai sosok yang membawa kebahagiaan. Udah dari sini senyumnya aja udah manis tuh. Ini topi nggak ada malah. Nggak ada. Jadi makanya sejak jadi UIN juga gimana? Masih ini nggak di sana? Kalau itu
udah ketemu teman bondingnya, terus kayak ya udah kemarin udah kepilih jadi MC Games karena emang lucu gitu, karena apa ya, karena ada sesuatu membawa hal yang baru gitu, nggak cuman ngikut-ngikutan, cuman kayak nih saya nih ada membawa sesuatu ke angkatan gitu, kayak membawa kebahagiaan apa-apa, jadi kayak nih lucu nih, udah langsung aja ini aja udah langsung, gitu. Iya. Jadi emang Itu. emang daya tariknya tuh dari humornya dia, pokoknya dari gara-gara humor semuanya langsung ikut, pokoknya dari humor terus dari kepintarannya, nyambung semua pokoknya. Alhamdulillah kalau kepintaran sama ya. Terus apa ya, daya iklim. Nah iklim ya sama kayak tadi, sekitaran yang kita buat tuh kayak environment, misal lagi di kelas lagi apa habis panas, lagi ada berantem, terus saya muncul dengan ide baru, misalkan kayak lagi liat FYP nih lewat nih, gaya style American, langsung tuh mumpung celana saya lagi agak baggy itu saya turunin, seret. Enggak kayak gitu, cuma bukan. apa, ngerti kan style Amerika gitu, kayak gangster boy. Nah langsung dah tuh keliling-keliling ketawa-tawa sama teman-teman kelas gitu, jadi kayak bikin apa namanya, hal-hal baru gitu. Iya, rame-ramein kayak viral-viral di kelas lah, ada sesuatu yang dia selalu ada satu hal yang kayak dipakai di kelas gitu, terus kayak itu jadi daya tarik semuanya, mungkin semuanya langsung ketarik matanya ke dia, kayak misalnya pakai topi begini di kelas gitu. Terus pernah juga pakai kayak rumput-rumputan, tau gak sih bunga yang panjang gitu, Anda ikat di sini, terus tiba-tiba jadi kayak rambut panjang, jadi bunga dari pot bunga panjang begitu tuh, itu kan nggak ada idenya, cuman langsung gitu, kayak ya udah gitu, langsung aja, kayak nggak usah nunggu aja, langsung kepikiran masuk set, langsung ngelakuin, dah ketawa gitu. Jadi kayak emang termasuk belak-belakan dulu gitu orangnya gitu. Emang keren sih orangnya. Nah, apa ya kalau iklim dari saya ya coba dari sudut pandang Anda, Faris. Iklim biasanya sih apa ya, kalau menurut saya sih dari iklim yang dibuat ketika di pertemanan itu memang nggak bisa yang benar-benar apa ya, kalau ada masalah tuh serius banget gitu, nggak bisa. Pokoknya emang harus apa ya, serius bisa gitu, jadi ada waktunya dia serius gitu, cuman mungkin emang banyak bercanda sih. Iya. Paling serius sedikit doang. Bisa serius sedikit, tapi bisa dia kalau disuruh serius tuh bisa. Dulu kayak misalnya waktu permasalahan di apa ya, di OSIS nih, kita langsung masuk konfliknya nih misalnya. Jadi pada saat itu ada masalah di OSIS gitu kan, nah itu tuh kayak kita tuh berbeda pendapat, dan di situ saya lihat muka beliau ini emang serius sekali gitu, kayak benar-benar ini karena dia pada saat itu adalah ketua dari seksi bidang agama. Nah itu berarti kan dia udah mempunyai tanggung jawabnya, terus kayak dia tuh jadi bisa apa ya, bisa serius. Dari situ tuh dia harus sudah bisa serius gitu. Gitu. Itu yang melatih dia supaya serius. Makanya jadinya pada saat itu kita berbeda pendapat, kemudian ada apa ya sedikit perselisihan lah, kemudian di akhirnya itu kita tetap saling mengalah. Jadi ya udahlah, akhirnya kita cari jalan tengahnya, terus diskusi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Emang kurang lebih permasalahan dosis kan memang banyak banget, jadi kita tuh selalu diskusi, dan pada saat itu pernah ada perselisihan antara saya dan dia. Ya udah, kita tuh akhirnya nyari jalan tengah, dan dia mengalah, saya mengalah. Iya gitu. Jadi ya udah, karena kita emang sifat kita juga ya udahan lah gitu. Ya udahlah, kita cari jalan tengah aja supaya nggak usah banyak ribut-ribut, karena kita juga males gitu kalau ada apa ya, kayak ribut-ribut terus jadi baper-baperan, diem-dieman ya. Kita udah lama, jangan sampai gara-gara hal kecil kayak gini doang kita sampai hancur. Nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu. Kita udah ngebangun nih, melewati berbagai rintangan, cuman gara-gara masalah kecil yang serius kita hancur. Nggak bisa itu, kita langsung udah, daripada kita debat mulu ini udah ngalah aja, kita cari jalan tengahnya, cara damai. Udah, akhirnya kita ketemu jalan tengahnya, ya udah baik lagi kayak semula, kita bercanda lagi, kita main-main ya kan. Iya, itu juga kayak kita jadinya iklimnya kurang lebih ya, kita tuh suportif juga, karena kan saya ngedukung dia ngedukung saya. Terus ketika belajar nih, misalnya udah mau masuk ujian, nah itu kita selalu kayak mereview ulang materi sebelum mulai ujian gitu. Terus itu tuh bareng-bareng, wah pokoknya
kita suportif lah, jadi bisa apa ya, menciptakan lingkungan yang positif. Ya, selain positif, Betul. kita humoris juga. Jadi selingan misalkan belajar lagi nge-review nih, mau bentar lagi mau ujian. Nah, sebelum mulai ujian kita cairin suasana dulu, kayak bercanda apa gimana gitu kan. Iya. Terus abis selesai ujian nih kan pada panas, kayak aduh kagak enak banget hati saya nih, kayak aduh pusing. Langsung cus cabut kita, ayo dah ngapain dah kita, misalkan beli es apa gimana Iya, gitu kan. jajan ke kantin bareng gitu, wah aduh, Tawa-tawanya kan. jadi kangen ini, aduh jadi gimana, kangen makaroni. Itu makaroni legendaris yang menyatukan kita Menyatukan bareng-bareng. kita. Jadi kita sama-sama makaroni, suka dengan makaroni itu, jadi beli itu selalu Satu orang beli. satu orang beli nih, Dimakan semuanya dimakan gitu. sama semuanya. Itu emang semuanya doyan makaroni itu, gila, gacor keren banget ya. Jadi ya itulah apa kayak bonding kita lah, antara Faris dengan saya dan juga teman-teman mana lain yang mungkin ngelihat gitu. Kita Gedan ini emang nggak direkayasa, bukan stage story gitu, emang kita nyeritain apa yang kita ingat. Karena semua yang kita ingat tuh kebanyakan ya emang bercanda ketawa-tawanya aja. Tawa-tawanya aja. Dulu tuh banyak banget jokes yang sudah kita keluarin gitu. Dan itu juga ya alhamdulillah membuat teman-teman kita tuh jadi bisa bisa kembali tersenyum lah ibaratnya gitu. Karena memang mungkin udah mulai pada stres kayaknya pada saat itu juga. Iya. Udah mulai ada muncul stres tipis lah gara-gara tugas gitu. itu, terus juga gara-gara UTBK TBK juga kan, gara-gara itu. Ya kita selalu shairin suasana lah. Mungkin stresnya di sana sama stresnya yang di sini pakai topi ini beda sih. Beda kita karena udah melewati stres UTBK, stres kita udah beda. Stresnya udah beda. Terus jadwal kita udah beda, jadi meskipun kita jadwal beda, waktu ketemu beda ya kan, terus kesempatan bermain berbeda, tapi kita tetap nggak ngelupain satu sama lain. Karena apa? Karena kita udah bonding melalui banyak rintangan dan juga banyak hal-hal humoris gitu. Gitu guys. Jadi yang perlu dicontoh tuh buat kalian teman-teman kuliahnya Faris, nanti kalau misalkan ada apa-apa sama Faris, kalau kalian ada konflik sama Faris terus nggak suka sama sifatnya apa gimana, ngomong. Nanti saya dari UIN datang ke IPB. Waduh, serem juga ya. Nggak tahu aja kalau saya ini emang tiba-tiba suka, Al di mana? Di Ciputat. Lah kok di Ciputat, Al? Al di mana? Rawamangun. Lah kok di Rawamangun, Al? Al di mana? Di Bogor. Lah kok di Bogor tiba-tiba? Nah itu karena emang saya suka nyamperin teman-teman saya yang kayak misalkan Pak di IPB, terus yang lagi kerja juga, yang lagi belajar kedokteran juga ya kan. Itu kita saya nyamperin, emang hobinya tuh pengen nyamperin teman-teman saya ketika emang masih ada waktunya. Karena tahu sendiri tambang kan nanti ujung-ujungnya kita jauh banget gitu. Jadi saya nggak mau melewati kesempatan ini dengan asik sendiri sama teman kuliah tapi ngelupain teman-teman SMA. Saya nggak kayak gitu orangnya gitu. Terima kasih ya Alka sudah menjadi teman yang sangat baik. Wah udah 3 tahun. Kemarin juga sempat ke IPB loh. Waktu itu saya ajak masuk ke gimnasium, muter-muter lah pokoknya di vokasi ya. Iya. Nanti next ke Dramaga mungkin ya. Iya, nanti next saya bawa pasukan kali mungkin ya. Biar dikira apa gitu, biar belajar juga sih di IPB ada apa aja sih gitu. Oke, mungkin sekian video dari saya dan Faris Rahman dari Alka. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.